Baik, Ayah Bunda, Asatis dan Asatizah, saya izin untuk memulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ustadz Reza Indrawan MPD JR, selaku Kepala SMA Islam Cahaya Amanah. Yang saya hormati, Ustadz Abdul Khalid SPD, selaku Ketua Yayasan Nur Amanatul Ummah. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi ini, yaitu Ustazah Suharni SPD. Yang saya hormati Asatis dan Asatizah, serta seluruh ayah bunda peserta webinar parenting yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar parenting pada pagi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Zara Ati Kamila selaku MC yang akan memandu acara hari ini. Baik, kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Nibras. Kepada Saudara Nibras, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nibras atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga membawa keberkahan bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Ayah bunda dan hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita akan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ayahanda dari Ananda Ismah. Kepada Ayah Ananda Ismah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian kita sejenak berdoa. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan lancar dan bisa mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Suharni pada pagi ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Ayahanda dari Ananda Isma atas pembacaan doanya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Islam Cahaya Amanah kepada Ustadz Reza Indrawan. Kami persilakan. Baik, syukron Ustazah Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas ridhonya mempertemukan kita pada forum pagi ini yang mulia pada kegiatan parenting school yang diadakan oleh SMA Islam Cahaya Amanah yang bertujuan di mana kita berdiskusi mengenai sekolah ya. Di sini bertemakan sekolah yang mendidik versus sekolah yang mengajar. Yang alhamdulillah yang saya hormati juga alhamdulillah sudah hadir pembicara kita Ustazah Suharni. Terima kasih Ustazah Suharni atas kehadiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Salawat trading salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita. Atas dakwah beliau kita dapat berada di masa terang benderang seperti saat ini. Ayah bunda yang hebat, ya ayah bunda sekalian, saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk hadir pada parenting school di pagi hari ini, bahwa ini menunjukkan adalah komitmen kita sebagai wali murid, ini adalah sebagai partner utama dalam mendidik murid-murid kita atau generasi kita. Maka dari itu parenting school ini sangat penting dihadiri oleh para orang tua, para ayah, bunda semuanya. Serta juga ada peserta dari luar sekolah SMA Islam Cahaya Amanah. Maka dari itu saya izinkan saya ingin memperkenalkan mengenai SMA Islam Cahaya Amanah. Izin saya mau share. Baik, Bunda, ayah semuanya yang belum mengenal mengenai SMA Islam Cahaya Amanah. SMA Islam Cahaya Amanah
ini hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kota Tangerang Selatan yang terletak di Pamulang. Ini merupakan sekolah yang baru berdiri, yang akan atau memiliki keinginan tekad yang kuat untuk menjadi solusi bagi para bunda ayah yang mencari sekolah full day school, tetapi tetap menjaga adab, ilmu, dan kemandirian para anak didiknya. SMA Islam Cahaya Amanah eh, merupakan sekolah yang full day school, tetapi bukan tetapi tetap menjaga bagaimana sekolah itu bisa memaksimalkan potensi Al-Quran setiap anak didiknya. Maka dari itu SMA Islam Cahaya Amanah itu hadir eh, sebagai solusi bagi orang tua murid yang mencari sekolah eh, yang ingin tetap menjaga hafalan Al-Quran bagi anandanya, tetapi juga memprioritaskan atau memperhatikan studi atau karir ke depan bagi anak-anaknya. Maka SMA Islam Cahaya Amanah ini hadir dengan visi beradab, berilmu, mandiri. SMA Cahaya Amanah mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama berusaha untuk mendidik generasi Islam menjadi generasi yang beradab, berilmu, dan mandiri. Bagaimana SMA Islam Cahaya Amanah ini berjalan? Kalau diperhatikan ya, dilihat setiap hari di SMA Islam Cahaya Amanah itu ada kegiatan Quran Time. Maka SMA Cahaya Amanah SMA Islam Cahaya Amanah itu hadir dan setiap hari itu ada Quran Time ya. Dari Senin sampai Jumat. Selain Quran Time, bahkan Ananda itu diberikan kesempatan untuk ada atau untuk melakukan tilawah time. Yang di mana tilawah time itu dilakukan 4 kali dalam satu hari. Tilawah time ini hadir untuk kebutuhan para penghafal Al-Quran dan para guru dan staf juga melakukan tilawah time. Sehingga hubungan atau interaksi dengan Al-Quran setiap hari itu semakin terjaga. Maka di SMA Islam Cahaya Amanah tidak hanya ada Quran Time yang diadakan setiap hari dari Senin sampai Jumat, di mana anak-anak melakukan aktivitas baca, hafal, dan setor, tetapi di SMA Islam Cahaya Amanah juga ada tilawah time. Bisa dibilang mungkin ini SMA Islam Cahaya Amanah bisa jadi atau sepertinya hanya satu-satunya sekolah ya yang ada tilawah time di waktu sekolahnya. Lalu di SMA Islam Cahaya Manah juga ada reading time ini untuk meningkatkan eh, literasi dan juga minat baca bagi para muridnya. Setelah itu juga ada Qailullah. Qailullah ini adalah tidur siang di mana para ananda, para murid ini diberikan waktu untuk istirahat tidur siang selama 30 menit di hari Senin sampai hari Kamis. Selain itu di SMA Salam Cahaya Manah juga ada pembangunan karakter terintegrasi yang dimana dilakukan selama 1 tahun karena membangun karakter, membangun adab itu butuh proses yang panjang. Maka dari itu SMA Islam Cahaya Manah mengadakan program Satria yang dirancang untuk membekali para murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat agar mereka nanti dapat menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi positif di masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Satria ini bisa dilihat di Instagram satria.alamanah. Jadi para bunda ayah semuanya bisa melihat atau bisa memantau kegiatan Satria di dalam
sosial media atau Instagram. Lalu SMA Islam Cahaya Amanah juga menawarkan atau memfasilitasi para muridnya jika ingin melanjutkan studi atau karir di luar negeri. Di antaranya ke Timur Tengah atau Mesir, lalu ke Jerman, ke Cina atau ke Taiwan. Di SMA Islam Cahaya Amanah juga memiliki budaya-budaya yang harus ditanamkan oleh setiap muridnya, yaitu taat beribadah, sopan santun, jujur, disiplin tanggung jawab, ramah kasih sayang, serta pola hidup sehat, rapi, dan bersih. Maka dari itu, bagi ayah bunda yang ingin menjadi bagian dari SMA Islam Cahaya Amanah, mari kita bergabung, silakan datang dan kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai program-program sekolah yang lebih dalam ya atau lebih jauh. Maka dari itu, ya bunda sekalian, saya ucapkan selamat untuk mengikuti webinar kali ini yang bertemakan sekolah yang mendidik versus sekolah yang mengajar. Karena ada sekolah yang fokus pada nilai, ranking, dan akademik tetapi lupa membentuk karakter. Ada sekolah yang mampu membuat anak pintar menjawab soal tapi belum tentu mampu membuat anak jujur, tangguh, dan beradab. Karena Bunda Ayah yang dirahmati Allah, mengajar itu aktivitas transfer ilmu, tetapi mendidik adalah proses membentuk manusia. Itulah mengapa tagline dari SMA Islam Cahaya Amanah itu adalah adab mulia, prestasi mendunia. Karena kami percaya prestasi tanpa adab bisa melahirkan kesombongan, tetapi adab yang baik akan menjadi pondasi lahirnya peradaban yang besar. Maka saya berharap webinar ini, setelah webinar ini kita semua semakin sadar bahwa keberhasilan pendidikan anak bukan diukur dari rapor, tapi dari siapa mereka saat ini dan saat atau eh, siapa mereka saat tidak ada yang melihat ya. Apakah anak-anak kita jujur, apakah anak-anak kita memiliki empati, menghormati orang tua, dekat dengan Al-Quran, punya tanggung jawab terhadap hidupnya. Karena pada akhirnya dunia tidak hanya membutuhkan orang pintar, tapi dunia membutuhkan orang baik. Semoga langkah kita ini, webinar kita ini Allah mudahkan ke depannya dan Allah ridhoi SMA Islam Cahaya Amanah dalam mendidik generasi yang beradab, berilmu dan mandiri untuk membawa kebermanfaatan bagi umat dan bangsa. Terima kasih Bunda, Ayah semuanya yang hadir pada hari ini sekali lagi. Selamat mengikuti webinar. Mungkin saya cukupkan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Reza atas speakernya. Ayah Bunda, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi webinar parenting dengan tema sekolah yang sekolah yang mengajar versus sekolah yang mendidik. Tema ini mengajak kita untuk memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai, tetapi juga pembentukan karakter, adab, dan nilai kehidupan pada anak. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustazah Suharni. Kepada Ustazah Suharni, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustazah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga rekan kerja saya Pak Reza Indrawan sebagai kepala sekolah di SMA Cahaya Amanah, Bu Zahra dan Pak Rosman dan semua guru yang hadir pada kesempatan ini, serta Bapak Ibu sekalian, seluruh orang tua siswa, rekan-rekan saya juga ya, sesama pendidik.
Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di forum ini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya. Ini adalah forum kita sebagai sebuah apa ya? eh, jadi di dalam zaman ini kita mempunyai tantangan yang sangat luar biasa ya, mempersiapkan generasi muda agar mereka dapat menjadi umat yang dapat kita harapkan ya seperti itu. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai anggota masyarakat itu dituntut untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka ya. Kita semua bergerak dari diri sendiri, dari skup terkecil keluarga kita dan juga kemudian di sekolah atau di masyarakat kita ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya ya, salah satu upaya bagi kita untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang bagaimana kita mendidik para generasi muda ini. Jadi ini insya Allah adalah forum sharing buat kita semua, sehingga bisa menjadi apa penyemangat gitu ya, bahwa insya Allah kita adalah merupakan salah satu orang-orang yang berjuang untuk generasi yang akan datang. Ya, disinilah kita berdakwah, disinilah kita mengajak kepada anak-anak untuk eh, mendidik diri mereka sendiri sehingga mereka bisa menjadi umat yang diharapkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Baiklah Ibu-ibu sekalian, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di forum ini. Eh, saya share screen dulu ya. Oke, sekolah yang mendidik dan sekolah yang mengajar. Kenapa ada fenomena seperti ini? Ya, karena memang ternyata eh, berbagai macam pengalaman kita selama ini ternyata ada saja hal-hal yang terjadi di lingkungan kita yang berkaitan dengan para pelajar kita. Entah itu bentuknya eh, tawuran pelajar, kemudian bullying, bahkan akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai macam penyimpangan, ya. Nah, ini sangat memprihatinkan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan juga sebagai umat Islam. Nah, maka kita perlu menyemangati diri kita. Kita perlu menjadi salah satu orang-orang yang dapat berkontribusi untuk membuat masyarakat kita, terutama generasi muda ini menjadi lebih baik. Nah, itu pula salah satu alasan kenapa kita mendirikan SMA Cahaya Amanah ya. Kenapa SMA ya? Karena SMA ini sangat dekat apa ya? Masa yang sangat dekat dengan masa depan mereka. Kita menginginkan bahwa mereka bisa mempersiapkan masa depannya. Kita meyakini kalau semasa SMA itu eh, anak disibukkan dengan cita-cita mereka yang di masa yang akan datang, maka mereka akan mempersiapkan selama SMA itu. Mereka akan sibuk ya dengan hal tersebut, sehingga mereka tidak akan bisa lagi memikirkan tentang mau berantem, mau bullying, mau ngegame berlebihan dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal yang insya Allah tidak bermanfaat buat mereka itu akan bisa mereka hindari kalau mereka disibukkan dengan rencana-rencana menempa diri, menempa pribadi, dan mempelajari berbagai macam ilmu, berkegiatan yang positif gitu untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan mereka. Ya, jadi dalam skala individu mereka mempersiapkan diri untuk masa depan mereka, dalam skala mereka sebagai sebuah umat, maka mereka mempersiapkan diri sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin di masa depannya. Seperti itu ya, Ibu-ibu. Gimana ya? Nah, Ibu-ibu sekalian, dulu pertanyaan orang tua itu begini. Dulu kita mungkin ya salah satu yang
generasi-generasi di mana kita belum mengetahui tentang parenting, sedikit sekali orang yang mengetahui parenting itu. Kita kalau ditanya nilainya berapa, ranking berapa, gitu, ya, juara apa, gitu. Jadi kayaknya tuh dulu ya seperti itu ya. Orang anak yang berprestasi ya berarti yang nilainya bagus, yang rankingnya bagus, gitu. Terus kalau anak yang bagus di olahraga, anak yang bagus berkreativitas atau berseni itu nggak dianggap gitu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah apa sudah disadari hal tersebut. Cuman kadang-kadang yang kita perhatikan itu adalah how to-nya, bagaimana mencari eh, kecenderungan anak tersebut gitu. Karena eh, setiap anak pasti punya potensi. Nah, bagaimana memunculkan potensi yang belum terlihat tersebut? Kadang-kadang sampai SMA pun anak belum mengerti ya tentang sebenarnya dia apa sih potensi yang dia miliki seperti itu. Nah, sehingga sekarang itu pertanyaannya berubah ya menjadi apakah anak saya siap menghadapi kehidupan? Tentu saja ini dilatar belakangi juga oleh keadaan hari ini ya, di mana hari ini percepatan informasi itu sangat luar biasa sehingga anak kita menerima banyak informasi dari gadget yang mereka punya. Dan kesiapan mental mereka untuk menerima informasi itu juga kadang-kadang belum siap. Kalau kita dulu ya generasi sebelumnya nerima informasi itu terbatas bahkan seiring dengan kesiapan mental mereka. Jadi pas gitu. Antara kesiapan mental dengan informasi yang diberikan itu pas. Artinya misalnya ya, kita dulu-dulu tuh ya nerima informasi, maaf-maaf nih, misalnya tentang hubungan seksual gitu. Itu baru kita dapatkan setelah kita menjelang nikah gitu. Atau bahkan pas kita udah jadi ayah dan ibu, udah jadi pasangan suami istri. Itu informasi baru kita terima pada saat itu. Tapi anak sekarang, informasi tentang hubungan seksual itu sudah mereka dapatkan dari SD kelas 1 bahkan. Sementara mental mereka belum siap. Nah ini, kesenjangan inilah yang menjadi masalah. Bukan hanya itu ya, tapi banyak sekali gitu. Sehingga kebanyakan informasi yang mereka terima, sementara mental mereka belum siap, yang terjadi apa? Yang terjadi ketakutan-ketakutan. Kebanyakan mikir, sehingga mereka mempunyai kecemasan-kecemasan yang tinggi. Nah, di sini permasalahannya apa derasnya informasi yang mereka terima itu tidak seimbang dengan penjelasan kepada mereka. Kan perlu ada penjelasan gitu. Mereka misalnya mendapatkan informasi tentang apa gitu. Itu kan satu kalimat itu bisa membuat banyak pertanyaan, membuat banyak kecemasan, sehingga mereka akhirnya punya mental yang akhirnya takut, nggak percaya, terus ragu-ragu. Nah, ini akan mengganggu perkembangan mereka. Sementara kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ini mau menjelaskan satu informasi yang mereka dapatkan, itu butuh penjelasan panjang lebar. Belum nanti mereka satu hari itu mendapatkan informasi banyak sekali. Nah, ini sebenarnya di sini permasalahannya, ya. Nah, jadi tadi ya, tantangan anak-anak kita hari ini bukan hanya pelajaran, tetapi gadget, media sosial. Akhirnya terjadi krisis percaya diri tadi, pergaulan, ya. Kadang-kadang pergaulan itu mereka sekarang sudah mendunia, menginternasional, ya. Bukan hanya teman mereka, bukan hanya yang kita kenal, mukanya datang ke rumah kita atau kita tahu itu temannya, teman lesnya, teman apa gitu. Tapi pergaulannya mereka meluas sekali. Dan kita kadang-kadang tidak tahu kepada siapa mereka itu bergaul, karena pergaulannya itu ada di dalam gadget mereka. Sehingga ini kesehatan mental mereka akhirnya terganggu. Ya, mereka merasa nggak nyaman, terus merasa terganggu, terus kemudian terjadilah di situ bullying, terjadilah tekanan gitu. Sehingga kebingungan-kebingungan ini mengakibatkan mereka menjadi kehilangan arah hidup. Jadi bingung, sebenarnya apa sih yang harus saya pegang gitu? Karena terlalu banyaknya informasi, terlalu banyaknya hal-hal yang mereka ketahui, terlalu banyaknya orang-orang yang mereka temui. Nah, ini membuat hal-hal seperti ini, ya. Nah, sehingga ini banyak anak yang pinter, Bu. Misalnya, sebenarnya anak ini pinter ya,
kita melihat dia pintar, matematika dia pintar, terus misalnya dia bahasanya bagus, tapi kenapa dia mudah menyerah? Terus sulit fokus, nggak tanggung jawab, terus nggak semangat belajar, padahal harusnya dia pintar gitu. Jadi gangguannya itu banyak sekali, Bu, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini sangat prihatin buat kita. Dan ini sangat dialami oleh siapapun hari ini, ya. Karena derasnya informasi itu kita tidak mempersiapkan diri gitu. Pendidik orang tua udah kayak gelagapan melihat kenyataan bahwa anak-anak kita itu dijejelin banyak banget informasi, dijejelin banyak hal gitu. Ini kita jadi keliumpungan. Kita aja yang orang dewasa terhadap kita sendiri, kita mungkin mengalami fase-fase juga di mana kita kayak seperti apa gitu menerima informasi kita. Apalagi anak-anak kita, ya. Jadi luar biasa ini hari ini ya. Nah, jadi sebenarnya untuk itu sebaiknya orang tua tidak hanya mencari sekolah yang akademiknya bagus aja. Plus sekolah juga seharusnya seperti itu. Tidak hanya menjadikan siswanya nilai-nilainya itu bagus gitu. Ya, tapi orang tua mencari sekolah yang lingkungannya aman, gurunya peduli, dan tempatnya itu bisa membentuk karakter anak. Tapi memang tidak ada lingkungan yang 100% aman. Tidak ada guru yang peduli 100%. Tidak ada tempat yang bisa membentuk karakter anak 100%. Semuanya serba tidak bisa 100%. Ya, begitu juga kita sebagai orang tua tidak menjamin 100% ini ada di rumah kita. Rumah kita aman, kita peduli terus setiap anggota keluarga peduli atau itu bisa membentuk karakter. Kadang-kadang ada eh, apa tidak 100% ya, ya mungkin 90, 80, tapi minimal kita bisa melihat ya seperti apa lingkungan yang tercipta. Ya, lingkungan yang aman itu kan berarti di sini kita perhatikan ya minimal lingkungannya itu tidak dekat dengan keramaian ya, kayak pusat-pusat perbelanjaan ya. Sekolah yang dekat pusat perbelanjaan itu biasanya membuat anak itu ingin mampir atau nongkrong di pusat perbelanjaan tersebut. Nah, ini udah kita perhatikan ya, coba perhatikan. Sekolah-sekolah yang deket mall itu minimal anak-anaknya pada nongkrong di situ, ya. Sehingga dibutuhkan lingkungan yang aman. Aman bukan dalam arti kata aman seperti itu yang tadi saya sebutkan, tapi juga aman dari berbagai macam hal gitu. Nah, kemudian juga didukung oleh guru yang peduli. Guru yang peduli, orang tua yang peduli, ini juga bukan sesuatu barang yang murah ya, ini mahal sekali gitu. Kepedulian kita terhadap anak-anak, kepedulian kita terhadap lingkungan, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena ibu sekalian, tidak mungkin sesuatu itu menjadi sebuah bom, menjadi sebuah permasalahan yang besar kalau tidak dimulai dari yang kecil. Ya kita mungkin mengetahui ya Bu, yang terjadi akhir-akhir ini di Tangsel ya, ada sebuah institusi sekolah di mana kepala sekolahnya melakukan sesuatu terhadap siswinya. Nah ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk gitu, pasti ada apa pendahuluannya, pasti ada sebab-sebabnya. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua dan sebagai guru harus peduli melihatnya. Misal, kita melihat anak ini kok kayaknya murung terus gitu, apa terlihat tidak tidak bahagia gitu. Nah, kadang-kadang hal seperti ini mengganggu pikiran kita. Kenapa sih dia begitu gitu? Seharusnya kan enggak. Sebagaimana kita ya Bu, orang dewasa, kalau kita merasa diri kita kok kayaknya sedih terus, mesti ada sesuatu. Apa nih yang membuat aku sedih gitu? Bukan semata-mata kurang zikir, bukan semata-mata kurang iman. Coba kita perhatikan bagaimana hubungan kita sama suami kita, sama pasangan kita, bagaimana kita dengan anak-anak kita, kalau di keluarga kita sebagai orang dewasa. Dan segera kita mencari pertolongan, gimana nih caranya supaya kesedihan kita ini teratasi gitu.
Dan emang ujung-ujungnya kita sebagai orang yang beriman menyerahkan semuanya kepada Allah, berusaha untuk ridho. Tapi itu kan juga bukan sesuatu yang mudah, mencari apa titik temunya gitu. Ah, itu kita orang dewasa saja kadang-kadang kita perlu juga gitu melihat ke dalam diri kita, kemudian berpikir tentang bagaimana hubungan kita sehari-hari di keluarga kita, bagaimana cara melakukan recovery-nya. Itu kan sesuatu yang membutuhkan pemikiran, membutuhkan ilmu, membutuhkan ngobrol. Itu nggak mudah gitu. Jadi intinya membuat manusia-manusia di sekitar kita itu menjadi sesuatu yang apa yang mensupport satu sama lain itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi zaman sekarang gitu. Gangguannya banyak banget ya. Nah, apatah lagi di sekolah gitu ya. Di sekolah kita melihat eh, tidak hanya anak itu di sekolah, berarti harus dirunut ke keluarganya. Ya, nah kita nih ranah keluarga juga bukan ranah yang bisa kita istilahnya kita ubek-ubek gitu ya. Tapi di sini diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, dan siswa itu ya orang tua dan siswa tersebut. Nah, kepedulian-kepedulian ini kadang-kadang ya Bu, susah untuk kita tindak lanjuti karena berbagai macam yang berkaitan dengan akademisi itu. Makanya kami Sekolah Al-Amanah juga tidak mau terlalu banyak kegiatan di dalam belajar mengajar itu. Kenapa? Karena banyaknya kegiatan akan membuat guru konsentrasi untuk pedulinya itu jadi berkurang. Karena urusan nanti ada kegiatan ini, jadi panitia ini, harus nyiapin ini, perintil-perintilannya tuh banyak banget, membuat guru lelah dan siswa juga lelah. Siswa lelah, jadi nanti siswa itu berkegiatan karena memang bisa jadi menjadi pelarian buat dia, tapi nggak menyelesaikan masalahnya, jadi kosong. Nah, ayo sama-sama kita menjadikan diri kita berisi. Berisi apa? Berisi tauhid pada Allah gitu. Juga anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan mudah Bapak Ibu. Membongkar sisi dalam hidup kita. Membongkar, membantu menemukan diri kita seutuhnya di keluarga kita. Dan juga di siswa-siswa kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang tidak terlalu banyak, kita bisa fokus kepada melihat satu persatu bagaimana siswa kita. Dan kita sangat bergembira ya. Ya kurang lebih 8 bulan ini kami mendapati, Masya Allah, anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang sangat berbeda di bulan Juli 2025 kemarin. Bahkan kemarin itu yang putra barusan bilang gini, Ustazah, kita udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol. Teman-teman mau ngobrol khusus cowoknya aja kayak gitu. Akhirnya ya ayo gitu. Akhirnya sesudah sholat Jumat tuh menjelang asar kita ngobrol. Luar biasa Bu mereka. Ya, Akbar ini ada Mama Akbar ya. Luar biasa. Akbar mengalami percepatan kematangan. Dia bisa menyampaikan berbagai macam hal dan itu tidak kita dengar pada saat Akbar di Juli 2025. Luar biasa. Terus bagaimana azan juga sudah mulai teratur, Salma, Rahmat, ya Ibas. Itu saya bangga sekali sama mereka. Mereka tuh seperti pertemanan yang mereka memikirkan tentang keadaan kelas. Bu, kelas kita begini-begini. Dan yang mereka sampaikan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan karakter, Bu, bukan pelajaran. Alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan yang begini ini budayanya bisa kita teruskan terus ya, walaupun murid kita nanti sudah banyak. Dan saya yakin mereka bisa begitu juga adalah karena ibu bapak di rumah juga berbicara dengan bahasa yang buat mereka lebih dewasa juga. Ya, karena itu diharapkan forum-forum seperti ini diikuti oleh semuanya. Nah, jadi kalau kita ngikutin anak kita aja belajar loh di sekolah gitu. Mereka mikirin loh. Salah satu pembicaraan anak-anak cowok itu mereka bilang gini, Ustazah, kelas kita tuh berisik ya Ustazah, katanya gitu. Kenapa? Iya, anak ceweknya berisik Ustazah. Oh, karena kamu biasanya cowok nggak terlalu suka berisik ya. Iya gitu. Akhirnya
Akhirnya saya bilang gini, berarti kayak sepertinya pemisahan laki perempuan harus diadakan ya? Enggak juga sih Ustazah, tapi ya ditertibkan aja gitu. Ya udah, nanti Ustazah kan nggak bisa langsung incas ke dalam ya. Kalian kan ada ketua kelas, ada ada musyawarah kelas. Sampaikanlah dengan cara yang baik gitu. Jadi di sini anak-anak belajar untuk mengkondisikan kelas mereka seperti keluarga mereka sendiri gitu. Kayak akhirnya mereka cerita, ya wajar sih kalau misalnya kakak adik itu ya sebenarnya nggak wajar, tapi di zaman sekarang itu jadi kayak wajar gitu. Kalian di keluarga tuh suka berantem kan sama kakak sama adik gitu. Kenapa suka berantem gitu? Ya karena masing-masing kan punya ego. Nah, sekarang kalau kalian mau menciptakan sebuah keteraturan, sebuah kedamaian, nah coba kalian dulu yang mengalah gitu. Dan eh, dalami adik kamu tuh begitu, kenapa? Ya, jadi mereka berusaha untuk berempati, mendudukan, coba dudukan kita sebagai orang yang kita ini gitu, yang kita sebelin ya dalam arti dalam hal di sini. Jadi ya hal-hal yang seperti itu, Masya Allah ya, bisa terbangun. Jadi mereka menganggap kelas itu seperti keluarga. Kalau misalnya ada satu anak yang kelihatannya kesulitan belajar, apa nih masalahnya gitu. Kadang-kadang apa seorang anak itu tidak bisa cerita ke orang tuanya. Itu gejala umum, apalagi remaja. Tapi mereka bisa cerita ke temennya. Akhirnya saya bilang, nih perkuat persahabatan kalian. Kalau salah satu dari kalian mengalami kebingungan, kesedihan yang tidak bisa kalian ungkap di keluarga kalian, ke ayah atau ibu, maka kalian salah satu dari kalian atau semuanya itu harus bisa menjadi teman yang mendengarkan. Kadang-kadang teman itu nggak ngasih solusi juga nggak apa-apa, cukup mendengarkan. Iya sih Ustazah, kita juga selama itu udah begitu. Alhamdulillah. Diperkuat lagi ya. Ini pertemanan mereka akan sangat bermanfaat sampai 10-20 tahun kehidupan mereka. Mereka akan saling mentolong-menolong, akan saling membantu. Dan ini yang akan membuat kehidupan mereka menjadi hidup. Karena teman itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seorang manusia. Ya, bukan hanya keluarga. Kadang-kadang keluarga itu ya seperti itu. Kenapa? Karena keluarga tiap hari ketemu. Saya bilang, kamu kan nggak selamanya sayang ya. Kita semua manusia begitu. Tempo-tempo kita sayang, tempo-tempo kita juga sebel sama orang yang kita sayang. Yaitu akhirnya kita kembali ke materi sebelumnya karena Allah membolak-balik hati gitu ya. Kolbun kita itu terbolak-balik. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari agar kita bisa memahami kehidupan ini. Ya, seperti itu Ibu-ibu, alhamdulillah sudah ada bibit-bibit budaya anak-anak itu peduli dengan yang lain untuk mau membentuk karakter masing-masing. Dan mereka pun secara individu, alhamdulillah sudah terlihat merasa mereka harus bisa lebih baik gitu dari yang sekarang. Dan teman yang lain juga mau membantu untuk mereka lebih baik ya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita tumbuhkan. Dan kalau misalnya kita terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak agenda, maka yang hal seperti ini tidak akan bisa kita lihat. Sebagaimana Bapak Ibu juga kalau terlalu sibuk nggak akan bisa juga melihat perkembangan anak-anak kita. Maka sempatkanlah waktu dan lihat dari kedalaman kita apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Bukan saja kita melulu ngomong ke mereka, tapi coba dengarkan mereka. Tahan lisan kita untuk diam dan dengarkan lisan kita dengan siap. Mereka bicara apa saja boleh, apa saja mereka ungkapkan. Nah, dari situ maka kita akan bisa mendengarkan mereka dan kita bisa bekerja sama dengan anak-anak kita tentang apa yang kita harapkan. Jadi kalau masing-masing kita menganggap namanya anak itu kan harus mendengarkan orang tua harus dipatuhi, orang tua itu harus ngasih nasihat, orang tua harus bla 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 bla. Sementara anak akan mengatakan, iya, mama tuh ngomel mulu, mama tuh ngomongnya banyak banget. Aku kan maunya A B C gitu. Iya sih, aku males, aku tahu, aku kadang-kadang bantah nggak mau ngerjain gini-gini. Tapi kan aku punya alasan segala macam gitu. Jadi intinya tidak ada anak yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah dan tidak ada orang tua yang sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah. Kita sama-sama manusia di sini tinggal dicari titiknya gitu.
Ya, akhirnya kalau sudah terjadi dialog perbincangan, maka keduanya akan merasa lega. Oh, akhirnya kita sebagai orang tua memahami kenapa anak begitu. Akhirnya anak juga memahami kenapa orang tua begitu. Ini adalah sebuah proses yang akan pasti kita alami dalam kehidupan dalam mendidik anak-anak. Dan tidak lupa kita berdoa sama Allah, gitu ya. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang pertama bertaubat ya dan meminta maaf kepada anak kita karena kita telah mendidik mereka dengan tidak apa ya bukannya tidak sempurna, emang tidak mungkin sempurna. Mungkin kita belum optimal ya bahasa yang tepat. Kita belum berusaha sekali untuk mendidik mereka dengan baik. Kadang-kadang kita masih masih mengutamakan ego kita sebagai orang tua ya dan seterusnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu dilakukan di rumah. Di orang tua juga seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, Masya Allah, anak-anak kita itu akan bisa tumbuh walaupun tadi mereka gangguannya banyak banget. Masalahnya, mungkin ada yang berpikir gini, dulu orang tua kita punya anak minimal 5, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 16 anaknya, tapi semua baik-baik aja. Karena dulu gangguannya nggak ada, Bu. Faktor eksternalnya nggak ada. Mereka main itu di sekitar radius sampai 1 kilo dari rumah kita itu aman. Main sampai jam 10 malam di luar, main petak umpet di bawah sinar rembulan itu aman. Jalan 10 kilo sekolah sendiri itu aman. Dan tidak ada orang jahat dulu. Orang jahat itu jarang banget. Dan semua orang itu baik. Kenapa? Belum ada pengaruh-pengaruh yang jelek. Sedikit sekali orang jahat dan lebih banyak orang baik. Sekarang kebalik kelihatannya. Kenapa? Karena pengaruh medsos itu diantaranya. Ya kita bukan lagi satu kampung kita, tapi kita udah jadi satu kampung dunia. Bayangin, dunia kan lebih banyak orangnya. Ya tadi yang seperti saya ungkap di depan. Nah makanya kita harus lebih perkuat itu. Kalau orang dulu nggak usah diajarin cara berkomunikasi, cara dan seterusnya itu alamiah berjalan semuanya natural gitu. Tapi sekarang ada racun-racunnya sehingga kita perlu lebih mengetahui, belajar lagi, menahan diri ya dan seterusnya untuk bisa mendidik, membersamai anak-anak kita. Begitu juga kita sebagai guru gitu ya, harus banyak mendengar siswa, apa yang mereka inginkan. Kayak gini, waktu itu saya pernah, jadi kita bisa aja minta maaf ke anak-anak. Waktu itu kan mereka, waktu sekolah kita masih belum ada lapangannya ya, masih yang rumah itu, mereka bilang, Ibu kita kan anak laki-laki tuh senengnya tuh mainnya apa ya yang apa yang bergerak-gerak gitu Bu sementara kan kita nggak ada lapangan. Hmm, ya pakai permainan lain lah Bu. Akhirnya kita di situ, akhirnya diskusi kita mau beli catur, mau beli segala macem gitu. Tapi itu belum bisa diadakan tuh dengan segala keterbatasan kita itu belum bisa diadakan. Nah, kemarin mereka minta, Bu, akhirnya saya minta maaf. Saya bilang, minta maaf ya kakak, ibu belum bisa merealisasikan janji untuk membeli alat-alat permainan itu. Tapi insya Allah nih sebentar lagi, eh, kalau kalau lancar semuanya, bulan Juni ini lapangan kita udah jadi. Jadi kalian bisa main basket, main futsal, main lari-larian di situ. Iya Bu, nggak apa-apa, kita paham kok. Gitu. Jadi dengan meminta maaf tentang keterbatasan kita sebagai guru, sebagai orang tua, itu mereka memahami itu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus ideal. Nah itu sekolah yang bisa membentuk karakter anak gitu. Ya karakter anak terbentuk di situ dengan baik, dengan dengan interaksi mereka sehari-hari. Jadi insya Allah, alhamdulillah nggak ada bullying. Walaupun saya perhatikan ada beberapa memang kan kita kan terdiri dari berbagai macam keluarga ya. Ada yang merasa terganggu dengan yang ini bicara seperti ini. Tapi mereka berusaha untuk jadi yang terganggu berusaha untuk menerima keadaan temannya, yang keadaannya masih di mengganggu temannya, dia akan berusaha juga mengurangi itu. Jadi terjadilah titik keseimbangan gitu. Itu terjadi di mereka. Dan saya melihat ada perubahan-perubahan gitu. Misalnya anak yang yang rame banget. Anak rame salah nggak? Nggak salah.
Karena memang bentukan dia seperti itu. Bentukan sebelum dia di sekolah ini seperti itu. Tapi ketika kemudian dia masuk kelas itu rame mengganggu yang lain, maka dia nanti lama-lama akan berpikir, oh aku harus mengerem sedikit gitu. Karena teman-temanku ini butuh belajar, butuh ketenangan dan seterusnya. Nah yang begitu itu sesuatu yang sangat manis ya, yang mereka alami. Jadi nggak ada yang salah anak-anak itu. Nggak ada yang salah mereka membawa sesuatu yang tidak baik ke sekolah ini. Ya, jadi nggak apa-apa. Anak ini misalnya tadinya usil, tadinya segala macam yang nggak bagus, itu lama-lama kalau misalnya mereka menampilkan sesuatu bahwa kita perlu menciptakan suasana yang nyaman di kelas, mereka akan tahu merasa, oh aku udah ini nih, maka aku menurunkan apa yang aku biasa ini. Dan teman-temannya yang lain berusaha untuk berempati, ya, memberikan kesempatan pada temannya untuk berubah gitu. Karena mereka tahu di sisi yang lain mereka juga punya kekurangan yang lainnya gitu. Nah, disitulah maksudnya ya. Jadi entah itu keluarga, entah itu kelas, memberi kesempatan kepada kita untuk salah. Nggak apa-apa kita kurang. Kita kurang jadi orang yang menyayangi, kita jadi orang yang kurang bisa berkomunikasi, kita jadi orang yang kurang ibadah, kurang apa aja boleh dalam komunitas kita. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kita perlu terus belajar meningkatkan apa yang menjadi kekurangan kita. Dan kita harus menjadi orang juga yang bisa menerima kekurangan orang lain dan memberi kesempatan orang lain untuk belajar juga. Ya, itu dunia jadi nyaman banget Ibu. Dan Allah suka dengan orang yang seperti ini. Artinya apa? Di situ ada dakwah. Di situ ada pembelajaran. Dan Allah suka dengan orang yang belajar. Tapi perubahan tidak mungkin akan bisa kita lakukan kalau kita tidak punya ilmunya. Maka kita perlu taklim, perlu ngaji, perlu baca buku, perlu dengerin podcast yang bermanfaat, perlu diskusi, perlu ngobrol. Dalam rangka apa? Mengembangkan ilmu kita. Baru kemudian kita amalkan. Nah, gitu. Jadi kita nih ngajak, ayo kita jadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Ya, janganlah kita jadi pribadi sebagai anak maupun orang tua, pribadi yang begitu-begitu aja, tidak ada perubahannya. Harus ada perubahan dalam diri kita. Perubahan karakter kita sebagai orang tua harus berubah. Perubahan keimanan harus menanjak terus. Ya, nanti akan diikuti oleh perubahan rizki yang Allah berikan. Nah, kita punya Allah ya Bapak Ibu untuk merubah diri kita, untuk merubah anak-anak kita. Kalau sudah ada niat untuk berubah menjadi lebih baik, kalau sudah ada niat untuk mencari ilmu, untuk mendukung perubahan tersebut, Allah Maha Tahu. Allah pasti akan memberikan kemudahan. Walaupun kita nggak berdoa, misalnya kita lupa berdoa ya, kita lupa berdoa kepada Allah, tapi sudah ada di dalam diri kita doa yang lain, doa untuk itu enggak, Allah akan berikan gitu. Jadi Allah itu maha lembut, maha mengetahui apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Ya, oke. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi pribadi yang seperti itu. Kita lanjutkan. Ini tadi ya. Nih, sekolah yang mengajar tadi materi, nilai, ujian, ranking, target kurikulum. Ya, anak dianggap berhasil jika nilainya tinggi. Bu, kalau anak kita nggak suka pelajaran matematik, tapi kita lihat dulu nih, nanti insya Allah guru kita ini bisa akan melihat ini sebenarnya anak cerdas matematik, tapi dia nggak suka matematik, atau memang cerdasnya itu bukan di matematik dan dia emang nggak suka matematik. Kalau kelihatan anak ini nggak suka matematik, tapi juga dia nilainya buruk, kita lihat lagi, apakah memang ada bakat matematikanya di situ, ya. Kan Allah itu menciptakan manusia pasti ada potensi yang menonjolnya. Makanya nih Pak Rosman dengan talent mappingnya nih, itu talent mapping ini hanya satu upaya ya. Satu upaya, satu alat yang bisa saat ini membantu melihat bakat minatnya anak. Nah, kita mau lihat dulu nih. Kalau memang dia ternyata memang bakat matematikanya dari talent mapping itu rendah ya, numeriknya rendah, ya udah nggak apa-apa dia nilainya matematik itu nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, nggak akan kita paksa. Tapi kalau nih anak misalnya dia justru seneng bersepeda,
pesepeda. Wah, dia namanya bersepeda tuh senang banget. Itu akan kita tonjolkan dalam bentuk apa? Ayo Bu, kita cari kejuaraan-kejuaraan lomba-lomba pesepeda jarak berapa sampai akhirnya dia bisa menjadi atlet pesepeda tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mungkin internasional. Itu Bu. Kita pengen kayak gitu Bu. Ya, Bu Harni, nggak ada dananya, Bu. Kita bisa. Zaman sekarang kalau kita mau melakukan personal branding ya, Bu. Misalnya kan nih di TikTok, saya seorang pelajar, aku suka bersepeda, tapi aku mau ikut kejuaraan tapi membutuhkan biaya. Mohon Bapak Ibu yang bisa gini 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 gini. Nah, itu akan bisa kita lakukan sehingga orang memberikan donasi ya. Kemudian kita memberikan laporan dengan benar dan seterusnya, maka insya Allah zaman sekarang itu Bu, banyak orang yang mau memberi kontribusi kebaikan pada orang lain, syaratnya asal itu jujur, bukan bohong. Ya, insya Allah kita optimis kita bisa melakukan itu. Jadi modal itu bukan sesuatu yang menjadi masalah ya. Nah, masalahnya nih Bu, kalau misalnya anak-anak kita udah punya nilai yang tinggi, dia nggak siap menghadapi hidup, nggak mampu memimpin, ya. Tidak semua anak yang nilai tinggi itu punya mental kuat atau memiliki akhlak yang baik. Udah terbukti, Bu. Masya Allah, hari ini orang pinter banyak, ya. Tapi ternyata kok korupsi sih, ya. Orang soleh banyak, ya Allah. Tapi ternyata bermasalah, gitu ya, di akhlaknya, ya. Ini kan membingungkan kita, ya. Sebenarnya nggak membingungkan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu tadi. Kalau kita semuanya bersandar pada Allah, melakukan itu semua tulus karena Allah, di kedalaman hati kita, kita melakukan, aku sebagai seorang menteri, insya Allah aku mengabdikan diri kepada ilmuku semuanya untuk kemaslahatan umat. Kalau dia bertauhid, dia benar imannya, akan Allah benarkan dan akan Allah jaga dia untuk tetap bisa amanah di apapun jabatan amanah saat ini. Entah dia seorang syekh, entah seorang kepala sekolah, entah seorang presiden, entah seorang menteri, anggota dewan, lurah, hakim, semuanya kalau kita bertauhid dengan benar dan kita jujur pada diri sendiri, pada hati kita sendiri, dan kita meminta pertolongan oleh Allah, insya Allah Allah akan jaga. Masalahnya kita kadang-kadang lupa nih. Ya karena tidak dipersiapkan dari dini, ilmunya tuh nggak punya. Yang dikejar itu hanya ilmu dunianya aja, ilmu hukumnya aja, tapi tauhidnya enggak. Sehingga jadilah dia hakim yang bisa dipesen. Ya, jadilah dia kepala sekolah yang memperjualbelikan kursi. Ya, ya mungkin ini adalah akibat dari semasa dahulu ya. Kita zaman-zaman terdahulu kita selalu tadi yang di awal nanyanya. Udah, anak kamu bisa baca belum? Anakku sudah bisa baca, alhamdulillah. Padahal nggak dilesin loh. Dia bisa baca, udah baru 4 tahun udah bisa, alhamdulillah. Iya, Bu, jangan bangga dulu. Kebanggaan kita itu adalah kalau anak kita, misalnya kita mendapati dia meninggal husnul khotimah. Kebanggaan kita itu adalah kalau kita ngumpul di surga. Timbang anak 5 tahun bisa baca, timbang anak 5 tahun bisa tambah-tambahan, itu bukan kebanggaan. Nggak usah dipamerkan. Karena kita belum tahu kehidupan ke depannya dia seperti apa. Jadi janganlah suka memamerkan kebanggaan-kebanggaan kita pada orang lain. Bahkan ada kan yang penyakit ain itu ya, gitu. Tapi banggalah kita terhadap anak kita ke dia sendiri. Kita bilang ke dia, Mama bangga kamu sudah bisa baca. Mudah-mudahan setelah ini kita baca Quran ya. Mama akan lebih bangga kalau kamu jadi anak soleh, anak yang jujur, anak yang menjaga sholat. Tapi Mama bangga juga kamu bisa cepet, bisa baca buku gitu. Misalnya dia bisa baca gitu ya, kecil-kecil. Itu Bu. Jadi kebanggaan kita sebenarnya, Bu, kebanggaan kita ngomong tentang anak kita itu adalah egoisme kita. Kita pengen dipuji sama orang. Nah, balik lagi. Harusnya kan pujian itu dari Allah.
Dan itu semua Allah yang membuat anak kita jadi begitu, bukan kita. Buktinya kita semua mau Bu, anak kita benar, anak kita baik. Tapi tidak semua anak kita baik dan benar. Padahal ada yang sudah mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Ada yang nggak benar. Ada yang kebalikannya, orang tuanya ya Allah pemabok, penjudi segala macam. Anaknya soleh. Ini apa kalau bukan campur tangan Allah? Tapi memang secara umum begitu, anak yang orang tuanya bisa mendidik ya jadi baik. Tapi kan ada yang anomalinya gitu. Nah itu membuktikan bahwa kebaikan apapun yang kita punya, termasuk kebaikan anak-anak kita, itu Allah. Kalau ada kebaikan di sekolah Cahaya Amanah itu juga datang dari Allah. Ya Ibu ya, seperti itu. Jadi berhentilah membanggakan anak kita, ya. Tapi kalau misalnya ingin menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain gitu ya, sambil beristighfar pada Allah kita bisa sampaikan. Ya, berhentilah ya untuk ibu-ibu muda, jangan banggain anaknya bisa ABC ke orang lain di samping khawatir kena ain dan mengkhawatir membuat orang lain tuh juga jadi sedih gitu kan. Ada juga yang mengatakan, ya anakku belum bisa baca, padahal udah 6 tahun anaknya si ini udah baca, akhirnya anaknya dilesin segala macam, akhirnya waktu mainnya berkurang, akhirnya itu berdampak pada kehidupan anak di selanjutnya. Nah, ini yang terjadi pada kita hari-hari ini. Ya, di mana orang tua melampiaskan egoisme dia sebagai orang tua, mau dibilang berhasil mendidik anak, mau dibilang anaknya kecil-kecil udah pinter baca, tulis, kemudian anaknya disuruh les ini A B C D E E gitu ya. Akhirnya anak itu banyak yang mengalami kebosanan belajar karena kurang main pada waktu masa kecilnya. Itu banyak sekali yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, jadi seperti itu ya Bu, anak-anak yang nilainya tinggi ini tidak semua siap menghadapi hidup. Harusnya kan kalau misalnya dia pinter nih, kita dalam dulu tuh kita pikirannya begitu. Kalau dia pinter nilainya 89, 89, berarti dia sama siap dong menghadapi hidup. Dia mampu memimpin, dia punya mental kuat, dia memiliki akhlak yang baik. Ternyata enggak. Banyak sekali ya, justru cerita-cerita yang dulu pinter pas udah dewasa nggak jadi apa-apa. Tapi yang dulu apa ya, tereksplor apa karakternya, bakat minatnya, malah jadi pengusaha, jadi orang besar gitu ya. Itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, kita menginginkan, jadi masalah materi itu Bu, masalah pelajaran itu kita lihat dia di mana nih pinternya. Nggak harus dia semuanya gitu ya. Dan kita sama-sama mencari potensi anak ini dan kita kembangkan supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dan umat, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini, nah, jadi bukan yang tadi ya, bukan yang sekolah yang mengajar seperti ini, terus nilainya tinggi, tapi dia nggak bisa menghadapi hidup, nggak mampu mimpin, nggak punya mental kuat dan punya akhlak yang baik. Nah, kita menginginkan anak yang sekolah yang membangun karakter, menumbuhkan potensinya, membentuk akhlaknya, melatih tanggung jawab dan menyiapkan masa depannya. Karena pendidikan sejati bukan hanya membuat anak pintar, tapi membuat anak bertumbuh menjadi manusia utuh. Manusia utuh ini artinya adalah manusia sebagai hambanya. Itu goalsnya. Karena tujuan pendidikan itu di dalam Undang-Undang Indonesia adalah menjadi manusia yang bertakwa. Jadi Bu, kita pengen masuk surga rame-rame. Dengan pendidikan ini, nah tujuan keluarga kita juga itu Bu. Tujuan keluarga kita itu adalah kita pengen masuk surga rame-rame. Kami di sekolah ini, mengelola sekolah ini berharap dengan dibangun sekolah ini kita ikut berkontribusi menyiapkan generasi muda yang itu nanti akan Allah lihat sebagai sebuah amal soleh untuk apa? Biar Allah redha sama kita terus dari itu kita dimasukin ke surga dengan keredhaan Allah, dengan doa anak-anak ini gitu. Itu yang perlu kita tumbuhkan. Walaupun ya Bu, kadang-kadang kita sebagai guru ya kalau kita kemudian agak melenceng sekali dua kali itu normal sebagai manusia. Tapi karena kita tahu ilmunya, kita balik lagi. Kita istighfar lagi, bertaubat lagi ya Allah, aku sudah melenceng.
ya aku tidak tidak sekian aku tidak memperhatikan anak-anak dan seterusnya. Kita balik lagi, kita mohon pada Allah untuk menetapkan kita pada tujuan awal kita. Insya Allah bisa begitu. Begitu aja Bu. Nggak mungkin kita sebagai manusia lurus terus nggak ada gangguannya. Kita terganggu sedikit-sedikit, tapi kemudian kita balik lagi dengan taubat kita terus lagi. Nanti kita akan diuji lagi. Begitu terus. Ya, dengan ujian-ujian itulah maka Allah akan memasukkan kita ke surganya. Ya. Nah ini Bu, melatih tanggung jawab. Kita menginginkan nih, sebenarnya kita banyak maunya juga sih. Banyak maunya untuk ke anak kita, cuman kita pelan-pelan. Nih maunya nih Bu, kita nih, Alhamdulillah nih sekolah kita kan sudah ada OSISnya ya. Kita nyebutnya presiden OSIS. Jadi presiden OSIS guru kelas-kelasnya itu kayak kegubernuran ya. Misalnya kayak wilayah provinsi ya. Kelas 10 sekarang ini provinsi A. Nah, ketua kelasnya itu adalah gubernurnya. Kita ingin anak-anak belajar tentang struktur di organisasi sekolah gitu ya. Artinya nanti yang namanya presiden OSIS itu harus memastikan setiap kelas berjalan dengan tertib, kebersihannya, kenyamanannya. Jadi bukan kegiatan yang yang keluar dulu, ke dalam aja dulu. Kelasnya pastikan semuanya aman, semuanya bersih, semuanya nyaman. Nah, itu nanti kalau terjadi presiden OSIS ini rapat dengan ketua OSISnya, maka ketua OSIS akan menyampaikan, Alhamdulillah ya di kelas kami pencapaian matematikanya ya beberapa anak yang potensi matematika ini namanya ini akan mengikuti ini. Yuk kita bikin ini, cari olimpiade gini-gini. Nah, jadi mereka itu benar-benar mengelola kelasnya sehingga mereka semuanya bisa tumbuh jadi besar gitu bersama-sama dengan kelas-kelas yang lain. Bahkan Bu, ngimpinya nih anak-anak OSIS ini bisa bisa memobilisasi misalnya kalau ada lahan kecil di kelas di sekitar sekolah, mereka yang suka berkebun itu berkebun. Cabe, sawit, pokcoy, kangkung, singkong, nanti mereka panen gitu. Bisa panennya bisa mereka makan bersama-sama atau mengundang masyarakat sekitar untuk dikasih gratis atau bisa dibeli nanti beberapa waktu dan seterusnya. Terus ngimpinya juga pengen juga nih anak-anak yang suka beternak, bisa beternak lele, ayam. Kalau ada lahan ya nanti kita cari lahan-lahannya. Beternak ayam yang bersih, nanti mereka begitu datang mereka mesti datang yang senang beternak ayam atau yang berkebun mereka datang lebih awal nih. Mereka ngasih makan ayam dulu, bersihin kandang. Itu kalau anak yang hobi itu mau Bu melakukannya. Pasti ada nanti. Begitu juga yang berkebun. Atau ada yang mau mengelola sampah. Itu karena kita yakin tiap anak itu punya kecenderungan yang berbeda. Nah, kita dengan dengan lokasi yang kita punya, kita berdayakan potensi itu. Yang suka mau berdagang, kita minta kelola kantin. Kelola deh tuh kantinnya. Dan ingat, kantin itu makanannya yang sehat. Ya, kita nanti pengen nanti anak-anak tuh ngerti tentang makanan yang sehat. Ya, jadi pelan-pelan Ibu hal-hal seperti yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu jadi bekalan mereka dan bisa kebawa ke rumah juga gitu. Dan di rumah juga harusnya didukung ya dibekali gitu hal yang kayak gitu juga. Itu kan melatih tanggung jawab, menumbuhkan potensi. Ketika mereka berinteraksi dengan mereka akan mereka membangun karakter dan itu adalah menyiapkan masa depan mereka. Menyiapkan masa depan itu ya dari sekarang kita udah minta mereka kamu mau jadi apa nanti? Ketika kamu jadi apa, berarti pendidikan apa yang harus kamu ikutin. Berarti pelajaran apa yang kamu seriusin untuk mengikuti tes-tes tersebut. Atau kamu nggak mau kuliah, kamu mau jadi mau langsung jadi pengusaha kecil-kecilan. Ah, itu ada proyeknya, kelolalah kantin. Nah, insya Allah Bu, kita akan melakukan hal-hal seperti itu. Doakan saja ini bisa ya gitu. Di samping ya tentu saja pendidikan agamanya, tauhidnya, anak-anak kan itu terus kita bangun ya sehingga mereka bisa sebenarnya artinya ketika mereka beramal soleh, terus mereka punya karir, mereka dapat uang dan seterusnya, itu bukan mereka minta dunia, bukan, tapi mereka mencari rezeki di sisi Allah dan memang Allah meminta mereka untuk itu karena dengan itu mereka bisa bersedekah terhadap diri mereka, terhadap keluarga mereka, terhadap lingkungan sekitar mereka. Jadi seorang muslim itu harus kaya. Bahkan dia harus menjadi seorang muzaki ya.
orang yang berzakat dan bukan orang yang nerima zakat. Gitu ya. Jadi mereka dari penghasilannya harus diharapkan mereka bisa berzakat dengan profesi mereka. Itu tandanya mereka sudah menjadi seorang muzaki. Ya, oke, kita lanjutkan. Karena Bu, kenapa kita menyiapkan anak itu seperti ini? Kenapa kita nyiapin anak itu begini, nggak begini aja? Karena di masa depan itu AI itu bisa menjawab semua soal, Bu. Teknologi bisa menggantikan pekerjaan. Internet bisa memberi informasi instan. Bukan masa depan, bahkan sekarang juga. Tetapi karakter tidak bisa digantikan. Integritas tidak bisa diprogram. Kepemimpinan tidak bisa didownload, tidak bisa diunduh. Paham sampai di sini ya, Bu? Ini nih yang jadi PR kita. Kalau yang ini bisa banget. Sekarang mau mau bikin rumah aja Bu, Ibu bertanya pada AI. Saya mau gini asal promptnya Ibu bisa membuat apa permintaan itu bisa Ibu detailin, Ibu akan bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Itu luar biasa canggihnya ya hari ini. Tapi ini nggak bisa nih Bu. Karakter itu tidak bisa digantiin, nggak bisa diganti sama kejujuran itu nggak bisa digantikan. Nggak bisa. Kejujuran itu emang harus dibentuk. Integritas juga tidak bisa diprogrami. Ada program membentuk integritas. Programnya adalah apa? Didapat dari internet. Itu nggak bisa. Terus kepemimpinan juga nggak bisa diunduh, nggak bisa didownload. Itu harus dilatih. Tanggung jawab harus dilatih. Nah, kehidupan sekolah yang seperti inilah yang akan bisa menumbuhkan karakter, integritas, serta kepemimpinan. Maka yuk kita jadi guru, orang tua, sekolah, rumah yang belajar lagi Bu, supaya ini bisa ada di kita dan bisa ada di anak-anak kita. Kepemimpinan, Bu Harni, berarti kita harus jadi ketua RT gitu minimal. Enggak, Bu. Minimal pemimpin bagi diri kita. Seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Berarti seorang kita bertanggung jawab. Kalau kita salah, katakan salah, minta maaf, dan perbaiki apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita juga mengusahakan tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Itu terintegritas, punya integritas. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu integritas. Itu semua terbantu dengan keimanan kita pada Allah. Kita punya Allah, Bu, yang bisa membentuk diri kita berkarakter, berintegritas, menjadi pemimpin bisa. Jadi minimal kita pemimpin terhadap diri kita sendiri ya, Bu. Nggak harus jadi presiden, jadi menteri, jadi kepala sekolah, jadi apa enggak. Minimal pemimpin buat diri sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian karena itu masa depan bukan dimiliki oleh yang paling hafal atau tinggi nilai pelajarannya, tetapi oleh mereka yang mampu beradaptasi, punya mental kuat, bisa bekerja sama dan memiliki nilai hidup. Ini yang mau kita bangun. Mampu beradaptasi dengan mereka ada di dalam kelas, maka mereka akan menghadapi berbagai macam tipikal teman-temannya, ya itu mereka pusing loh Bu. Jadi nanti kalau anak ibu di rumah ngomong, aduh temanku error nih mah gini 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 gini. Ah itu dia lagi curhat tentang bagaimana dia beradaptasi. Ya, dengarkan saja. Kita tidak perlu memberikan solusi. Dengarkan, dengarkan dengan cara dengerin banget. Terus, oh, tiba-tiba cara kita mendengar, oh gitu ya. Oh, abang kesel ya punya temen gitu. Iya mah, gini gini gini. Wah, makin seru tuh ya. Terus baiknya gimana bang? Ya sebenarnya sih, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kadang-kadang ganggu. Ya lama-lama aku juga biasa sih. Berarti dia mampu beradaptasi. Ya mentalnya juga kuat ya. Enggak yang apa di di dikit-dikit baper, dikit-dikit baper gitu ya. Terutama nih perempuan nih, kalau yang baper-baperan. Bisa kerjasama dengan model yang bagaimanapun. Memiliki nilai hidup ya. Insya Allah nomor satu deh di sini yang namanya menanamkan tauhid segala macam yang diikuti di rumah ya. Kalau mama papanya bisa ini. Oke, nah
Jadi di SMA Cahaya Amanah kami percaya bahwa setiap anak punya potensi besar. Tugas sekolah bukan hanya mengajar, tapi membimbing, mengarahkan, dan membantu anak menemukan masa depannya. Ya, yang kami bangun bukan hanya akademik, tetapi disiplin, tanggung jawab, adab, kepedulian, kepemimpinan, dan spiritualitas. Karena kami percaya karakter adalah fondasi kesuksesan jangka panjang. Jadi justru Bapak Ibu jangan merasa sedih atau jangan merasa apa down atau apa kalau siswa kita menemukan masalah. Kami menemukan beberapa anak yang ada masalah di sekolah ini sebelumnya, justru itu masalah itu jadi lompatan besar untuk dia berkembang lebih baik. Jadi masalah itu adalah sebuah tarbiyah, pendidikan dari Allah yang Allah munculkan masalah itu menjadi tanda bahwa ada yang lagi mau diperbaiki. Begitu juga kita kalau punya masalah. Nih anak-anak nih masalahnya sekarang kan yang paling itu ngantuk. Kita juga orang dewasa masalahnya ngantuk. Saya sendiri suka ngantuk. Ngantuk kenapa? Saya punya gula. Berarti saya harus rajin olahraga. Itu kan masalahnya ya. Saya harus mengatur pola makan, pola tidur, pola pikiran, yang namanya udah tua gitu ya. Itu masalah buat kita. Tapi itu harus kita atasi. Gimana caranya? Pelan-pelan. Nggak harus langsung nge-gym seminggu 2 kali. Itu susah kalau ngeliat waktunya gitu. Tapi itu masalah yang harus saya atasi. Supaya saya nggak ngantuk. Berarti saya pagi-pagi nggak boleh tuh makan karbo-karbo yang berat, nggak boleh lagi makan pakai gula-gula, kopi jangan pakai gula. Udah begitu tuh masalahnya. Tapi kalau kita apa nggak disiplin, nggak punya mental yang kuat untuk membuat saya akan menghindari gula, itu nggak akan selesai masalah kita. Anak-anak juga begitu. Jadi kita semua punya masalah, Bu. Ya masalah kesehatan, masalah mental gitu ya. Anak-anak juga gitu kan suka pada tidur. Coba kamu lihat, kamu apa yang ini? Kamu tidur jam berapa? Jam 9, jam 10. Makan kamu gimana? Pagi-pagi makannya apa? Aku makannya sehat gini. Itu kita berusaha berdiskusi sama anak ini masalahnya apa gitu. Ya walau alam mereka jawab jujur apa enggak, tapi ya udah yang penting kita udah ngangkat tentang apa nah itu kan kita perlu tahu ilmunya, sebab-sebab kenapa seseorang itu ngantuk gitu ya. Seperti itu kita ya sekarang ilmunya Bu gampang. Cari podcast yang di yang disampaikan oleh ahlinya gitu sehingga kita tahu ya untuk hal seperti itu. Gitu Bu, ya. Itu justru yang lebih susah. Kalau akademik itu bisa dipelajari, tapi yang berkaitan dengan diri kita sendiri biasanya itu susah karena kita harus berdisiplin, kita harus tanggung jawab dan seterusnya, ya. Dan itu kita nggak menuntut mereka, kita nggak menuntut diri kita atau menuntut murid kita atau menuntut anak kita atau menuntut teman kita itu instan berubah, ya. Tapi ada tahapan-tahapannya dan kita bisa melihat bagaimana diri kita bertahap untuk lebih baik dalam hal menjaga kesehatan, dalam hal meningkatkan ibadah, dalam hal meningkatkan apa bacaan pemenuhan ilmu kita. Itu kita bisa ngerasa. Sebagaimana kita juga bisa ngelihat orang lain, entah itu murid kita, entah itu teman kerja kita, entah itu pasangan kita, entah itu anak kandung kita berubah atau tidak, mau ada perubahan atau tidak, itu kita bisa tahu, Bu. Sebagaimana kita tahu diri kita. Gitu. Jadi juga jangan menuntut yang terlalu eh, berlebihan untuk mereka, tapi berikan mereka waktu dan jeda untuk mempelajarinya, kemudian untuk mencoba berubah, dan akhirnya mereka akan datang ke kita, Bu, aku udah nggak ngantuk lagi, aku udah nggak ngegame lagi malam-malam, masih suka sih, tapi aku bisa ngatasinnya, nggak terlalu banyak, bagus, semangat, tingkatkan lagi kamu menjadi disiplin dalam hal pola tidur misalnya, ya seperti itu. Jadi karakter itu fondasi kesuksesan jangka panjang ya Bu, bukannya sesuatu yang instan yang terlihat nih. Belajar sebulan tentang trigonometri, ngerjain latihan-latihan, besokannya dapat nilai 100 gitu. Kan rata-rata gitu ya kalau yang di kelas. Tapi namanya karakter itu itu kita membangun fondasi untuk jangka panjang. Dan belum terlambat anak-anak ini. Bahkan untuk diri kita pun belum terlambat. Tidak ada kata terlambat.
Karena untuk mencapai surganya Allah, semasih kita punya nafas itu belum ada kata terlambat. Jadi ayo ibu-ibu kita bersemangat taklim, mencari ilmu, ngaji. Ya ngaji itu sekarang bisa banyak macam-macam. Di sekitar kita banyak banget pengajian. Di podcast-podcast juga ustadz-ustadz bertebaran. Kalau kita bisa memberikan target sehari aku satu podcast dari UAS gitu. Ustadz Abdul Somad. Nanti kita amalkan itu. Luar biasa, Bu. Itu aja udah bagus banget. Terus kita mengamalkan apa yang kita dengarkan. Luar biasa. Allah akan memberikan kita karakter yang baik sebagai orang yang beriman tadi. Itu berasal dari kita dulu ya sebagai guru dan orang tua, nanti akan diikuti oleh anak dan murid kita. Selanjutnya, jadi di sekolah yang mendidik itu, guru bukan sekedar penyampai materi, dia adalah pembimbing, sahabat belajar, teladan, dan mentor kehidupan. Jadi lingkungan sangat menentukan masa depan anak. Karena itu kami membangun budaya sekolah yang aman, suportif, positif, religius, dan mendorong anak berkembang. Tentunya kita bisa akan begini kalau gurunya mau belajar, mau berubah, mau mendengar, mau belajar lagi menuntut ilmu, mau ngobrol berdiskusi, ya, terus mengembangkan karakter-karakter yang baik. Di samping guru, orang tuanya juga begitu, mau belajar, ya, mau berubah, berusaha untuk bertekad menjadi lebih baik dalam segala hal, dalam keimanan, kesehatan, pengetahuan yang lainnya, hubungan dengan sesama, ya komunikasinya gitu. Anak juga begitu. Jadi anak nggak belajar sendiri, anak belajar bersama guru dan bersama orang tua, ya. Sehingga baik di rumah maupun di sekolah, anak merasa aman. Yang baper-baper akhirnya jadi belajar. Oh ternyata aku perasaan gitu tuh gini. Wah insya Allah ya Bu. Kalau ada komunikasi yang baik ya akan terjalin eh, apa kehidupan yang baik juga. Nah, itu modal kita masuk surga loh, Bu. Gitu. Jadi, Bu, nih satu hal. Kita tidak akan bisa masuk surga Allah sebelum kita merasakan surganya dunia. Surganya dunia itu apa sih? Nih Bu, bahagia sekali ketika kita bisa beribadah karena Allah. Terus setelah itu Allah pasti ngasih ujian ke kita. Terus ujian itu bisa kita tempuh dengan cara kita berkomunikasi yang baik dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan pasangan kerja, dengan anak murid kita. Semuanya itu kita bisa mengkomunikasikan setelah masalahnya selesai, kita rasanya bahagia. Zikir kita juga lagi menenangkan, ya. Terus sedekah kita juga membahagiakan kita. Akhirnya kita merasa bahwa dunia ini enak, kita bahagia. Hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Tuh. Jadi kita nggak akan bisa masuk surganya Allah sebelum kita merasakan surganya dunia. Jadi sejatinya orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang berbahagia di dunia. Kalau di dunianya dia gelisah, sedih terus, segala macam, bisa dipastikan di akhiratnya juga akan sedih. Nggak ada yang sedih di surga. Jadi pastikan kita bahagia. Bahagia bukan bahagia yang karena healing terus, Bu. Bahagia dengan gembira itu beda. Senang dengan gembira itu beda. Bahagia itu ada di hati. Bahagia itu dari Allah, bukan kita yang mengupayakan. Bahagia itu ketika kita beriman pada Allah, ikhlas tulus karena Allah, dan kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mampu mengatasi segala permasalahan dengan cara-cara yang baik, itu yang membahagiakan. Gitu, ya. Jadi kita nggak akan masuk surga sebelum kita merasakan surga di dunia. Jadi pastikan kedamaian ada di dalam hati kita terus, ya. Iya, berarti nggak boleh sedih ya Bu? Ya boleh sedih, namanya manusia nggak mungkin nggak sedih. Tapi kesedihan kita itu kita tahu dari mana sedihnya, kemudian bagaimana mengatasinya, ya. Repot, tahu repotnya kita, pusing, kecewa, marah, frustasi itu akan kita
akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kemudian kita bisa mengolahnya dan mengembalikannya semua ke Allah dan akhirnya kita bisa menemukan jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, itu semua kita perlu ilmunya, perlu belajar terus ya, taklimnya jangan ditinggal. Nah, kemudian ini suatu hari nanti anak-anak kita mungkin lupa dengan rumus-rumus yang dia pelajari di sekolah, dengan nilai-nilainya dia, atau dengan rankingnya. Tapi mereka akan selalu membawa karakter, kebiasaan, cara berpikir, dan nilai hidup yang dibentuk selama di sekolah dan di rumah. Dan itu yang ingin kami bangun di SMA Cahaya Anak. Pendidikan terbaik bukan hanya membuat anak diterima di kampus bagus, tetapi pendidikan yang terbaik itu adalah membuat anak menjadi pribadi yang baik, kuat menghadapi kehidupan, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena akhirnya sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi tempat membentuk masa depan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Suharni atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ayah bunda dan para asatis atau asatizah, tentunya ada banyak hal yang mungkin ingin didiskusikan lebih lanjut bersama narasumber. Oleh karena itu, kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda atau asatizah yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat melalui kolom chat atau klik fitur raise hand. Oke, baik. Kami persilakan untuk penanya pertama. Baik, untuk ayahanda dari anak Azam, boleh dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya nggak bisa buka kamera karena lagi terbatasan ini ya. Terima kasih banyak Ustazah Suharni ya atas pemaparannya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi kita terbuka nih, semua terbuka gitu. Yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya sudah berkali-kali ya, saya sudah sampaikan juga gitu ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat pengetahuan lah bagaimana Ananda Muhammad Fadilah Azam ini ada perkembangan dari segi dari segi pengetahuannya gitu. Namun yang saya sampaikan begini kemarin juga ke Pak Rohman ya. Memang di antara dia di sekolah sama di rumah gitu kan agak berbeda gitu. Masalah berbeda begini karena setiap kami di rumah gitu kami kan ingin komunikasi dengan beliau bagaimana pelajarannya walaupun saya pribadi keterbatasan juga gitu kan karena memang pendidikan itu nggak boleh hanya seorang ibu aja tapi bapak juga harus berperan penting gitu kan karena dia kepala rumah tangga dan kepala keluarga juga. Nah ini yang jadi dilema kami, saya pribadi kan, karena beberapa bulan ini saya jarang-jarang ngobrol dengan Ananda Azam gini kan, ya saya pengen gitu berdoa dengan dia ngobrol gitu kan, ya tadi sebenarnya mendengarkan saja lah apa masukannya gitu. Setiap saya ngobrol gitu kadang-kadang kayaknya dia tuh meledak-meledak emosionalnya gitu, emosinya tuh gak meledak-meledak gitu kan. Saya memang di awal-awal kayak saya tanya bagaimana akhirnya begini-gini ya nggak begini-gini tapi ya sudah saya dengerin dulu kan.
Memang dulu-dulu memang saya dia ngobrol saya agak apa ya mengkat juga gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan gini-gini Ustazah Suharni ya, bagaimana seorang anak itu saya pribadi saya dan istri itu pengen dia tuh menerapkan apa pelajarannya karakternya di rumah. Bahkan sama adik-adiknya itu dia ya yang nomor dua ya kadang berantem itu beragak berlebihan bercanda ya mohon maaf agak berlebihan gitu kan. Nah ini kami sebagai orang tua kan kadang ada seperti mohon maaf ya bahasanya tuh udah bekerja dua-dua ya apa melihat begitu agak stres juga gitu loh apa namanya kita pengen ngobrol dengan dia tapi beliaunya agak menjauh gitu agak apa gitu. Nah bagaimana caranya kami berkomunikasi ini terus saya pribadi ya karena dia lebih dekat dengan bundanya kayaknya ini. Ya inginnya apa sih tujuan kamu ini nak gitu kan. Itu pengen saya gitu. Nah yang kedua bagaimana dia bisa menyimbangkan antara dia sekarang ini kan saya alhamdulillah dari saya sampai dia sudah megang berapa apa ayat Allah ya kan dia tetap istiqomah gitu. Namun kemarin itu kan dia berjanji dengan musyrif apa guru pesantrennya dia akan apa setoran hafalan ke orang tua gitu. Emang saya lihat sampai saat ini baru 2 kali ke saya gitu. Tapi kan saya ingin gitu ya. Ya walaupun dia berapa ayat menyampaikan ke saya gitu, menyimak gitu kan. Nah, ini belum ada gitu. Nah, ini yang problema kami gini saja. Mungkin itu jauh saja mohon ininya ya memberikan masukan ke kami. Saya itu orangnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget menerima gitu apa dan bahkan saya juga minta maaf juga ke anak Ananda Azam kalau saya punya kesalahan apa namanya langsung saya minta maaf namun kadang-kadang si anak ini kalau dia punya salah pun atau tidak ada jangan minta maaf mengakui kesalahannya aja dia agak sulit gitu agak-agak kurang apa namanya kurang keluar lah gitu mungkin itu aja. Mohon maaf kalau saya banyak ngobrol karena saya tuh orang linguistik kalau bahasanya Pak Rahman ya. Ya kita aja saja. Mohon syukuran jazakallah atas paparannya. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Ustazah Zahra. Ya, baik Pak Ayah Azam. Jadi gini Pak, hmm, selamanya kita tidak akan mendapatkan anak kita seperti yang kita harapkan seutuhnya 100%. Jadi pasti ada kurang-kurangnya. Entah nanti dia udah berkeluarga. Nah, kita terima kekurangan-kekurangannya itu sebagaimana kita pun punya ada kekurangannya. Kita tahu ya Pak, kita kekurangannya apa. Anak juga ada kekurangannya. Jadi kalau misalnya dia belum mau setor gitu segala macam, ya di eh, jangan dituntut gitu. Jadi gini nih, kunci dari komunikasi itu adalah eh, dia suka dengan kita. Kalau di Seven Habit itu dibilangnya kita punya rekening. Misalnya nih, saya suka traktir Bu Zahra. Saya ngajak Bu Zahra jalan-jalan. Pas Bu Zahra ulang tahun, saya ngasih hadiah. Pas Bu Zahra minta proposal ke saya nyumbang proposal tersebut. Kira-kira rekening saya ke Bu Zahra banyak nggak? Banyak ya. Satu saat saya minta tolong Bu Zahra mau bantu saya nggak? Mau. Gitu Pak. Tapi kita jangan mengatakan, kan kita orang tua udah membiayai dia gini-gini. Bukan, itu bukan sesuatu dari sudut pandang kita, tapi rekening dari sudut pandang dia. Misalnya, ketika dia lagi melakukan sesuatu, kita bilang, eh, keren bang, gitu. Atau ketika dia minta apa gitu. Jadi kebutuhan dia kita penuhi, baik materi maupun non-materi. Berikan rekening banyak-banyaknya ke anak kita. Sebenarnya ke siapapun, antara suami istri, semua, selagi kita punya rekening yang banyak ke orang lain, kebaikan yang banyak ke orang lain, maka orang lain itu secara natural, apalagi kita orang Islam yang akan membalas kebaikan itu. Jadi timbang ngobrol sama bapaknya aja akan mau gitu, Pak. Kenapa? Karena ayahnya sesuatu yang dia suka. Mungkin selama ini kita maksain anak suka sama kita. Itu juga saya alami, Pak, ya. Dan akhirnya eh, coba kita introspeksi diri dulu, terus berubahlah kita dengan cara interaksi dia ke kita tuh gimana. Apalagi anak sekarang banyak sekali menganggap kita, apalagi yang boomers-boomers kayak saya ini, itu nyebelin banget gitu.
Contohnya waktu itu gini, misal dalam nih kan terkenal ya di kalangan anak-anak Gen Z atau milenial yang dulu-dulu, jangan pernah bertanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan selesai skripsinya, gitu. Apalagi nikah dan punya anak atau punya anak. Kalau nikah masih ada usaha-usaha punya anak. Punya anak ini sesuatu yang benar-benar dari Allah gitu. Kita mengusahakan kayak apa kalau belum punya anaknya belum punya gitu. Nah, itu sangat menyakitkan dari orang lain. Zaman ini, kalau zaman kita ditanya sih nggak apa-apa gitu, nggak tahu kenapa ya gitu. Anak sekarang tuh lebih sensitif. Kalau ditanya, kenapa kapan nikah gitu, itu sebel banget gitu. Nah, mungkin yang kayak gitu-gitu tuh perlu kita pelajari gitu. Jadi istilahnya gini, tempatkan diri kita pada anak kita. Kita kira kalau misalnya kita jadi anak kita senangnya itu jadi orang tua yang seperti apa. Nah, kita mengupayakan itu. Tapi bukan berarti orang tua yang ngediemin anak, bukan ya. Apa sih sesuatu yang lebih dihargai, sesuatu yang menyenangkan, apa difahami, diberikan empati yang begitu-begitu. Ya. eh tapi bersabar aja Pak prosesnya. Dan ini emang nggak cepet, bisa setahun 2 tahun. Kenapa? Karena sebelumnya kita udah nabung kayak misalnya kita kalau anak kita lagi ngomong baru sedikit ngomong satu, kita ngomongnya udah berkalimat-kalimat, memotong pembicaraan dia sehingga dia gitu. Akhirnya itu menekan dia. Dia harusnya keluar, dia tahan karena akhirnya ibu bapaknya nasehatin lagi. Terus perasaan dia salah mulu, nggak ada benernya gitu. Padahal kan aku udah gini-gini. Ternyata banyak salah paham loh Pak, anak-anak itu. Kayak waktu itu saya pernah gini, eh ya sebenarnya kejadian-kejadian kecil antara suami istri ya di rumah ya gitu. Misalnya gini, anak kita udah melakukan banyak hal, ya udah membantu segala macam. Tapi itu pas kita nggak ada di rumah. Pas kita di rumah, dia lagi pegang HP. Pada saat itu dia lagi istirahat. Akhirnya kita langsung, kamu nih dari tadi main HP aja. Terus anak udah kesel duluan. Ih, nih bahasa mereka ya gini. Giliran gue santai dikit dibilangnya main HP. Tadi waktu gue lagi nyapu nyuci piring nggak dilihat. Aku males dah ngasih tahu. Dia udah males ngomongnya, nggak mau ngasih keterangan. Dia seharusnya kan bisa bilang gini, ayah aku udah nyapu ngapel. Ini aku baru sebentar aja gini HP. Tapi kan kadang-kadang itu tidak terjadi. Akhirnya kita menganggap iya emang anak kita males gitu. Akhirnya seperti itu. Kadang-kadang banyak sekali kesalahpahaman dalam kehidupan kita, ya, karena udah males duluan. Nah, ini kita sebagai orang tua akhirnya jadi ngalah dulu. Karena kita kan sebagai orang yang lebih dewasa, lebih bisa mengatur emosi dan lebih paham segala hal gitu. Ya, jadi yang pertama bersabar, introspeksi diri dan tidak buru-buru minta hasilnya dan berdoa pasti udahlah ya gitu. Jadi gitu Pak Muslim banyak sekali termasuk saya pun merasakan seperti itu ke anak saya gitu. Terus akhirnya kita belajar belajar ya sampai sekarang pun masih dalam taraf seperti itu karena memang itulah mode hari ini tuh seperti itu tapi mungkin ada keluarga yang harmonis yang percakapannya bagus tapi biasanya Allah adil kalau misalnya keluarganya harmonis nanti ujiannya dari yang lainnya lagi gitu jadi setiap kita itu pasti ada ujian-ujiannya yakinlah Pak nggak ada manusia hari ini yang nganggur nggak ada dan apa ujian terbesar itu adalah ujian kehilangan akidah. Kalau kita udah kehilangan Islam, kehilangan keimanan kita, itu adalah ujian terbesar, terburuk, ya. Tapi kalau ujiannya ya istilahnya nih ujiannya anak kita. eh jadi seperti itu mungkin tidak terlalu lengkap menjawabnya ya, Ayah Azam. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Bapak dan kita semua untuk berinteraksi dengan anak-anak kita. Ya mungkin berikutnya yang mau tanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Suhardi. Uh, Pertanyaannya sudah terjawab. Ayah Azam.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat Bu dari Bunda Lia. Saya izin bacanya Bu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, yang bentuk karakter anak itu sekolah atau keluarga? Apabila di sekolah, anak bisa lebih jujur menjadi dirinya, sedangkan mungkin di rumah tidak. Mana yang nantinya menjadikan anak berkarakter atau terbentuk karakternya jika situasinya demikian? Terima kasih. Silakan Ustazah Ya, Fahmi. baik Ibu Lia. Eh, Dua-duanya Bu, di rumah dan di sekolah. Jadi gini, nih. Permasalahan masyarakat kita adalah, saya pun mengalami Bu, Ibu jangan bersedih, saya pun ngalamin. Dulu waktu anak saya yang ke-1 dan kedua, 4 dan 3 tahun, mereka lagi bermain, waktu itu saya masih tinggal sama ibu mertua, sekitar tahun 98-an, 99 lah gitu ya. Saya bengong, padahal terus saya ngomong dalam hati gini, gimana ya cara ngedidik mereka, ngomongnya gimana ya? Bingung saya gitu. Dalam hati saya begitu, Bu. Padahal saya lulusan IKIP, lulusan sekolah guru, tapi saya merasa bahwa saya mengalami kebingungan untuk mendidik anak saya. Karena pada tahun 99 itu webinar jarang, belum ada ya. Terus YouTube nggak tahu sayanya yang emang nggak ngikutin ya. Tapi saat itu saya belum belum tahu YouTube, emang belum ada kali ya. Buku juga masih mahal. Seminar tentang parenting tuh juga Ibu Eli Risman udah udah ngetop belum ya? Tapi saya tuh belum gitu, belum ngikutin Bu. Jadi saya benar-benar blank tentang pendidikan anak. Beda dengan sekarang gitu. Insya Allah sekarang kalau anak ngomong apa, insya Allah saya bisa jawab gitu. Nah, itu Bu. Jadi pada masa itu bisa dipastikan, mungkin ada ya beberapa keluarga yang memang terdidik gitu ya. Tapi saya termasuk bukan keluarga yang terdidik gitu Bu. Bapak ibu saya juga bukan sarjana, bukan ibu saya SD ya. Bapak saya juga kayaknya SMP deh gitu. Orang zaman dulu gitu ya, itu minim sekali mendidik anaknya. Sehingga jadi kita ada peralihan yang tadi saya bilang awal-awal. Dulu kita begitu natural ya. Baik kalau anak punya anak 5, saya 5 bersaudara Bu, nggak punya pembantu. Tapi insya Allah ya aman-aman aja gitu. Saya sekolah SD jalan, terus main tuh sampai malam jam 10, tapi main galasin di depan rumah. Apalagi kalau lagi ada apa ada bulan purnama ya, waktu itu kan listrik belum terlalu banyak ya, cuma beberapa orang doang yang punya listrik. Itu kita aman, nggak ada gadget, makanan kita juga aman Bu. Paling banter kita tuh makan kecapi, pepaya, pisang, ya. Apel dulu belum ada, apel nggak ada, anggur boro-boro, ayam juga jarang, mie instan nggak ada. Apalagi kopi-kopi Tomoro, apa segala macam itu tuh nggak ada semuanya. Makanannya sehat. Apa yang dimasak ibu kita itu yang kita makan. Jajanan paling banter nih. Jajanan itu es serut dan itu pun kayaknya nggak ada pemanisnya deh. Bener-bener apa pemanisnya tuh pemanis warna dari kalau hijau tuh dari daun suji gitu-gitu. Sehat semuanya, aman dari segi kesehatan, aman, keamanan aman, dari akidah pun kita aman gitu. Tapi waktu itu memang keluarga yang sholat jarang. Dakwah belum segencar sekarang karena informasinya juga masih minim. Taklim belum banyak. Agama itu adanya di pesantren doang. Saya termasuk waktu kecilnya tuh, sholat itu kalau Idul Fitri doang sama Idul Adha. Kalau sholat sama kalau pengen ujian, selebihnya nggak sholat 5 waktu. Bayangin Bu. Dan orang tua saya nggak menganjurkan saya untuk sholat. Itu bahaya juga kan untuk akhirat kita. Nah, alhamdulillah setelah itu kita kan apa informasi Islam ada gitu ya, akhirnya kita jadi tahu, ngerti gitu. Tapi karakter sebagai manusia secara umum zaman dulu tuh terbentuk Bu, bagus, terbukti dengan sedikit orang jahatnya. Ya karena tadi gangguannya sedikit. Jadi, saya mau bilang bahwa ternyata Indonesia keluarganya itu untuk modal mendidik karakter anak itu minim sekali. Yang bisa punya modal itu adalah yang berpendidikan biasanya, dan misalnya pendidikan ke luar negeri gitu. Terus akhirnya itu untuk karakter doang ya, bukan dari segi keimanan atau ketauhidan gitu. Jadi membentuk karakter itu di sekolah dan di rumah. Contoh di rumah nih Bu, membentuk karakter itu
Ya, biasa sebenarnya bangun pagi, tapi bagaimana cara ngebanguninnya, ya. Kemudian bagaimana anak minum, kalau dia minum sambil diri, berarti kita harus mengingatin, berarti kitanya juga minumnya sudah duduk, nggak diri, gitu. Makannya juga kita duduk, nggak diri. Terus kita juga bangun lebih awal, kita udah juga sholat subuh, kita juga baca Quran, kita juga zikir. Nah, anak-anak ngikutin gitu. Jadi pembentukan karakter itu akan berhasil kalau di rumah orang tuanya udah berkarakter, udah beriman, anaknya akan ikut otomatis. Tapi masalahnya adalah sebagian besar keluarga kita itu ya mungkin bisa jadi orang tuanya belum sholat, atau bisa jadi baru belajar belum ngajak anaknya, atau adab-adab makan minum nggak dijaga, terus uh, adab berbicara juga tidak dijaga, adab berpakaian juga tidak dijaga. Udah akhirnya di rumah tuh ya udah begitu aja. Terus udah gitu keluarga-keluarga kita terpengaruh sama gaya K-pop, sama gaya Eropa, sama gaya Amerika gitu ya. Ya akhirnya keluarga-keluarga ini nggak punya pegangan untuk mendidik anak untuk membentuk karakter. Akhirnya sekolah bikin nih, terus banyak akhirnya sekolah berjibaku sendiri. Ketika keluarga tidak terbentuk karakternya, maka ya udah akhirnya sekolah yang repot. Akhirnya sekolah juga dibebani dengan tugas-tugas akademik tadi. Kebayang ya Bu, gimana berantakannya masyarakat kita? Udahlah keluarganya kita sebagai pribadi. Nih orang nih kalau nikah di Indonesia, nikah si ibu dengan si suami dengan si istri. Ini kadang-kadang nggak paham tentang hak dan kewajiban. Nggak paham tentang bagaimana adab-adab suami istri, adab-adab rumah tangga. Terus udah gitu, keluar nih kalau mau ngomong lagi lebih jauh, budaya kita adalah patriarki. Laki-laki jadi raja. Jarang yang jadi family man. Akhirnya nih perempuan di Indonesia nih, kalau kita mau bahas di ini nih Bu, itu harus menjadi super power. Ah ini yang mau dirubah. Akhirnya sekarang alhamdulillah generasi sekarang udah banyak belajar. Yang laki-lakinya udah mau gendong anak, udah mau nyuapin anak, membantu pekerjaan istri, gitu. Ya, tapi itu ya itulah Bu, apa pergantian zaman, pergantian pemikiran itu terjadi di kita saat ini dan pergantiannya itu cukup signifikan sekali gitu. Artinya kalau anak mau berkarakter itu harus dimulai dari keluarga, dari dia kecil sampai dia besar. Ini contohnya nih Bu, yang banyak orang nggak tahu. Kemarin saya menghadiri kondangan teman saya. Itu ada orkes dangdutnya, ada penyanyinya nyanyi. Terus ada seorang bapak, dia ceritanya nyawer gitu ya. Dia dia seneng nih sama anak yang perempuan. Anak perempuan ditaruh di panggung, dikasih duitnya, duitnya dia suruh kasih ke penyanyinya. Ini mendidik nggak Bu? Coba ada yang punya, ada yang bisa memberikan pendapat tentang gambaran situasi ini? Ayo, siapa? Saya pengen dengar apa pendapat Ibu tentang fenomena ini. Ada orkes dangdut, anaknya dikasih uang, terus diminta nyawer ke penyanyinya. Ada yang mau berpendapat? Ayo dong, Ibu Isma mungkin? Halo, Bu, saja. Ya, Kalau saya berpendapat, tadi ya. kan si Bapak memberikan uangnya ke anaknya untuk diberikan ke pendangdut ya, benar ya saya? Mhm. Mungkin dalam segi apa namanya, dalam segi itu tidak mendidik. Kalau menurut saya, ya bagi si anak sih dia nurut aja apa yang diberikan, apa diperintahkan oleh orang tuanya. Namun dalam segi itu kan apa melihat orang ya, orang banyak ini kan, wah ini Bapak gimana sih, kok anaknya ngasih gitu kan, yang diberikan apa dia nggak langsung aja gitu kan. Itu menurut saya itu tidak mendidik, kurang mendidik ya, bukan tidak mendidik, kurang mendidik karena banyak orang mungkin si anak ini karena dia patuh dengan orang tuanya diberikan. Tapi kalau melihat lihat dari segi lingkungan, orang bertanya gitu kan. Nah, itu mungkin pendapat saya saja ya, Afwan. Maaf kalau Ya, karena saya juga pernah melihat juga hal itu terjadi di waktu saya mengikuti beberapa apa di daerah gitu kan. Ya ada banyak juga yang memberikan itu, mungkin orang tuanya malu langsung gitu kan karena anaknya. Namun kan orang melihat dari sisi lain tuh ini orang tuh gimana sih gitu kan ya. Satu sisi orang tua tuh malu untuk memberikan langsung,
ke para penandutnya, karena dia ada anaknya dibawanya, ya kasih ke anaknya gitu. Mungkin itu aja saja, mohon maaf. Mungkin kita juga ya, makasih Pak Muslim ya pendapatnya. Mungkin kita juga butuh bertanya dulu ya, apakah orang tua itu mau anaknya kelak jadi penyanyi seperti itu? Kalau misalnya iya, ya mungkin nggak masalah. Tapi misalnya enggak, cuman untuk senang-senangan aja. Karena saya perhatikan ini orang tuanya ini orang yang cukup apa dari segi finansial cukup bagus. Makanya dan dia seorang ASN, seorang terpelajar gitu ya. Pasti dia menginginkan anaknya jadi dokter atau jadi apa gitu karena dengan kemampuan finansialnya dan gaya performance-nya juga bagus gitu, bukan orang ngampung gitu enggak, tapi sayang dia nggak ngerti. Jadi gini Bu, karakter itu dari kecil anak akan meniru apapun yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Orang dewasa di sekitar anak itu dari kecil itu ayah, ibu, kakek, nenek, mbak, om, tetangga itu dia akan niru. Misal ibunya ngomel-ngomel, maka anak akan ngikutin ngomel. Bapaknya marah-marah terus, maka anak akan ngikutin bapaknya. Nih siapa ya? Waktu itu Ustadz siapa? Dia bicara begini. Saya mendapati anak saya nutup pintu kulkas pakai kaki, jeder gitu. Kan nggak bagus ya, gitu harusnya pakai tangan gitu ya. Hal yang kecil tuh itu terperhatikan. Terus dia bilang gini, eh terus dia karena dia orang yang sedang mendidik anaknya, dia nggak langsung serta-merta nyalahin anaknya. Dia tahan dulu tuh. Terus udah gitu nggak lama dia bangun tidur, terus dia ngambil air minum di kulkas, terus dia nggak sengaja nutup pintu kulkas pakai kakinya. Di situ dia Allah kasih tahu bahwa itu loh penyebab anak kamu nutup pintu kulkas pakai kaki karena kamu pun begitu. Tapi dia pada saat melihat anaknya nutup pintu kulkas pakai kaki, dia nggak nyadar. Tapi Allah kasih kesadaran. Kenapa Allah kasih kesadaran? Karena si bapak ini emang berniat mau memberikan pendidikan karakter yang baik ke anaknya. Sehingga Allah berikan petunjuk. Akhirnya dia astagfirullahalazim. Akhirnya dia nyadar. Akhirnya dia merubah sikapnya dulu. Dia rubah lama, dia rubah sampai anaknya itu. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Bu. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mungkin bisa. Maka setelah dia udah jadi baik, udah nggak menutup pintu pakai kaki lagi, baru dia kalau masih ngeliat anaknya begitu, baru dia, Kak, tutup pintunya pakai tangan, gitu. Nah, anak akan nurut. Ini ada lagi sebuah cerita. Ini dari India, Gandhi. Mungkin pernah ada yang dengar ceritanya. Satu saat ada seorang ibu yang kerepotan, anaknya ini makan permen terus. Makan permen terus karena anaknya mungkin sakit atau apa gitu ya. Terus jadi akhirnya dia udah melakukan berbagai cara untuk melarang anaknya makan permen. Akhirnya dia bawa lah tuh ke Gandhi. Dia bilang ke Gandhi, Gandhi ini anak saya, Pak Gandhi atau apalah sebutnya ya. Anak saya senang banget makan permen, dokter udah melarang dia makan manis-manis. Saya udah ngasih tahu berbagai macam cara tapi nggak bisa. Gimana ya Pak ya? Kata si Gandhi gini, ya udah ibu balik lagi ke sini 2 minggu lagi ya. Gitu. Udah 2 minggu lagi. Terus udah gitu, 2 minggu kemudian ibu datang lagi. Gimana Pak? Nih anak saya balik lagi sama anak saya. Udah sini. Si Gandhi ngomong gini, Nak, kamu jangan makan permen lagi ya. Udah cuma gitu doang. Pas sampai rumah bener tuh anak kagak makan permen. Si ibu bilang, ya Allah ini manjur banget. Ramuan apa, dukun apa, jimat apa yang dipakai si bapak ini sampai benar-benar anaknya nggak makan permen. Apa kata Gandhi? Bu, ketahuilah, ketika ibu datang ke sini, saya masih suka makan permen. Tapi selama 2 minggu itu saya haramkan permen. Saya nggak pernah makan permen lagi. Dan begitu anak itu datang ke saya cuma bilang begitu. Alhamdulillah. Pendidikan karakter yang terbaik itu adalah ketika kita mengatakan sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita melarang sesuatu yang tidak kita kerjakan. Dan itu adalah Rasulullah. Ya Allah, kalau kita saya juga termasuk yang sering juga mengatakan apa yang tidak saya lakukan dan melakukan apa yang saya larang.
Itulah kita, Bu. Begitu lemahnya kita. Mau membentuk sebuah generasi dengan modal begini, ya Allah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, nggak bisa kita. Kita cuma mau berusaha, ya Allah. Kita pengen bener. Kita pengen anak-anak kita bener. Kita juga pengen bener. Kita pengen masuk surga sama-sama, ya Allah. Tapi hamba ini terlalu lemah. Zaman sekarang, ya Allah, godaannya banyak banget. Tolong ya Allah, kasih kekuatan pada hamba. Jadi sebenarnya pertahanan terakhir kita tuh apa? Kita punya Allah. Jadi gitu ya, Bu Lia. Pembentukan karakter itu intinya itu. Bagaimana orang dewasa, nanti anak kita akan begitu sampai dia dewasa. Nah, ketika dewasa dia akan begitu terus, generasi itu akan dibentuk seperti itu. Ya. Jadi intinya pendidikan karakter itu adalah itu. Anak tergantung dari orang sekitarnya. Nanti biasanya kalau anak-anak itu terbiasa melihat orang tuanya baik-baik saja, gurunya baik-baik saja. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik-baik saja, maka dia akan bertanya, Mama, kenapa tante itu marah-marah? Kan dia melihat orang dewasa, mamanya nggak pernah marah, tapi kok ini ada orang marah-marah. Nah, kita berikan penjelasan. Oh, tante itu lagi punya masalah, masalahnya banyak. Mungkin dia lagi sakit gigi, terus udah gitu dia lihat apa gitu, jadi dia marah-marah. Oh, begitu. Misal lagi dia ngeliat apa? Kenapa ya orang itu kok duduk-duduk aja padahal sudah azan? Oh, mereka eh, masih menunda dulu. Ya memang seharusnya mereka segera beranjak, tapi mungkin saat ini mereka lagi bingung juga ya sih alasannya. Ya pokoknya gitulah Bu, gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita memberikan alasan yang bisa diterima gitu, tanpa menjelekkan orang tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi gitu Bu Lia, kita semua merasakan sebagai orang tua emang itu tidak mudah ya karena kita sendiri dengan banyak keterbatasannya. Tapi kalau kita mau berusaha, kita nyari ilmunya, terus kita mohon pada Allah untuk memperbaiki diri kita, insya Allah bisa Bu. Ya, oke Bu Lia, mudah-mudahan tidak puas ya, karena kalau puas nanti berhenti sampai sini. Ada lagi yang mau tanya? Baik, terima kasih Bu Suharni atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustazah Suharni dapat memberi pencerahan bagi ayah dan bunda. Oke. Baik ayah bunda, karena seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah, rangkaian webinar Parenting School SMA Islam Cahaya Amanah pada pagi hari ini telah sampai di ujung acara. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi refleksi bagi kita semua. Baik, mohon maaf apabila terdapat kurangan dalam pelaksanaan acara ini. Akhir kata, saya Zara Atika Mila sebagai moderator atau MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya semuanya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum.